Baru Partai Solidaritas Indonesia yang ngegas soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Yohanes Baswedan yang sampai membuat jatah beras bagi para rakyat DKI yang sudah membusuk. Pemberitaan sudah mulai viral sejak beberapa hari. Kurawa mempostingnya di akun Twitternya yang sampai dilihat oleh jutaan. Akhirnya media terpaksa membuat berita ini dengan headline yang halus-halus supaya tidak terlalu viral karena diduga para pemilik media itu adalah pendukung Yohanes Baswedan dan partai yang bereaksi keras terhadap kasus korupsi yang menghilangkan banyak hak dari warga DKI Jakarta yang seharusnya dibantu. Barulah Partai Solidaritas Indonesia. Sampai saat ini kita melihat bahwa ada beberapa orang yang kelihatannya mendukung secara diam-diam sosok Yohanes Baswedan ini. Bahkan ada partai-partai yang secara terang-terangan mendukung orang ini yang merupakan jelas-jelas terduga koruptor. Banyak banget partai yang membela orang ini, entah karena apa, tapi yang pasti adanya hasrat politik yang terpendam untuk dimunculkan pada tahun 2024 nanti. Di era Presiden Joko Widodo yang adalah merupakan kader PDIP, korupsi di Indonesia sangatlah ditutup keran-kerannya, sehingga para politisi yang selama era sebelum Presiden Joko Widodo langgeng melakukan korupsi, otomatis terjepit selama hampir 10 tahun kekurangan oksigen. Kita mengetahui bahwa era Presiden Joko Widodo memang masih ada korupsi, namun minimal. Kasus-kasus besar korupsi sudah diselesaikan di era Presiden Joko Widodo dan sedang berlangsung persidangan beberapa. Dan beberapa kasus lainnya yang saat ini baru saja ditemukan dengan heboh adalah korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Yohanes Baswedan dan jajaran BUMD. Kasus beras busuk ini sudah mencoreng citranya kepemimpinan DKI Jakarta yang ada di bawah Yohanes Baswedan. Padahal beras itu bisa dibagikan untuk mengurangi beban para kepala keluarga dan keluarga-keluarga yang harus gulung tikar atau di PHK karena pandemi. Namun karena hasrat politiknya rakyat kecil pun pada akhirnya dikorbankan. Contoh motivasinya apa yang pasti kita melihat bagaimana beras busuk itu pada akhirnya dijadikan makanan binatang pun tidak layak. Memangnya manusia itu harganya rendah ya di mata Yohanes Baswedan? Kelihatannya sih memang begitu, karena kalau dilihat dari rekam jejaknya, ia memiliki pendukung yang dengan murahnya menjual omongan soal haram memilih Ahok. Bahkan lebih kelihatan ketika mereka mengatakan bahwa darah Ahok itu halal untuk ditumpahkan. Dari segi antropologi, kita melihat bahwa pengetahuan mereka soal manusia itu rendah dan gak beda seperti binatang. Menyembelih itu hanyalah menyembelih hewan, bukan menyembelih manusia di ajaran agama manapun. Di ajaran agama Timur Tengah, kita melihat bagaimana negara ini diisi oleh 2 atau 3 agama. Saya gak perlu sebut agamanya apa, tapi 2 diantaranya diakui di Indonesia, dan inilah yang menjadi penyalahgunaannya. Saya gak pernah mengatakan bahwa agama itu yang menjadi penyebab kerusakan negara ini. Akan tetapi lebih tepatnya penyelewengan agama yang dilakukan oleh Yohanes Baswedan dan pendeta-pendeta gila lainnya. Sehingga agama bisa dijadikan pembenaran bagi pelaku korupsi. Maka berani-beraninya ada koruptor yang menggunakan istilah-istilah agamawi untuk melancarkan proses korupsi. Lucunya, baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melakukan kritikan keras untuk mendukung penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan KPK menangkap dan mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Masa 3 penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK gak berani urusin Yohanes Baswedan yang diduga korupsi dana bansos. Partai lain ada di mana? Apakah jangan-jangan mereka mengikuti dan mendukung tindakan dugaan korupsi ini? Kenapa hanya Partai Solidaritas Indonesia yang menyuarakan suara rakyat? Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.